Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu wa asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jadi teman-teman sekalian, sebelumnya saya di sini akan membahas tentang maraknya atau lazimnya perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, terutama kebanyakan karena kita sedang berada di masa kuliah atau perkuliahan, maka lingkungan yang saya ambil sebagai contohnya adalah lingkungan perkuliahan. Saya sebagai anak rantau salah satunya sering melihat beberapa teman saya atau beberapa orang kenalan saya melakukan perbuatan yang itu termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melakukannya dengan sangat enteng tanpa merasa berdosa. Salah satu contohnya adalah mabuk, atau mungkin kalian juga sering melihat ada mungkin teman kalian juga yang sering mabuk-mabukan atau minuman beralkohol atau minuman yang lainnya. Tidak hanya mabuk saja, namun juga ada perilaku negatif lainnya selama mereka berkuliah di lingkungan perkuliahan ini. Itu adalah suatu hal yang perilaku yang sangat memprihatinkan bagi kita semua di zaman era modern saat ini, yang dimana perilaku menyimpang dan tercela sudah menjadi hal yang lazim bagi mereka. Bahkan mereka tidak merasa itu adalah hal yang dosa mungkin ketika mereka melakukannya. Bagi kita yang masih sadar akan agama, masih sadar akan iman, masih sadar akan dosa, kita akan menganggapnya itu adalah hal yang tercela dan akan kita jauhi. Namun jika tidak, ya seperti beberapa kenalan saya dan orang sekitar saya juga masih banyak yang melakukan hal tersebut dengan entengnya. Sebagai mahasiswa yang beriman dan bertakwa, kita harus mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Kita harus mampu menunjukkan bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya pandai dalam berpikir, dalam akademik, tetapi kita juga mampu menjaga akhlak dan moralitas kita dengan baik di lingkungan perkuliahan kita juga. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya mengikuti ajaran agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai perilaku yang baik dan buruk. Salah satu contoh perilaku yang buruk yang harus dihindari adalah mabuk dan zina. Mabuk adalah suatu hal yang sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu sangat amat dilarang. Tidak hanya Islam saja yang melarang hal tersebut. Mabuk juga memberikan efek samping yang bisa merusak akal dan pikiran, serta dapat membuat seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tersebut. Bisa seperti mungkin memukuli orang, atau terkadang mereka yang sehabis melakukan meminum minuman beralkohol, terkadang mereka setelah itu melakukan kegiatan seks atau sebagainya, atau mereka terkadang merusak lingkungan dengan cara memukul segala yang ada di sekitarnya, atau merusak fasilitas atau merusak barang-barang sekitarnya. Itu juga bisa terjadi ketika kita melakukan atau sudah mengonsumsi minuman tersebut. Namun mabuk juga tidak hanya merusak hal pikiran-pikiran kita, namun merusak kesehatan dan menyebabkan kematian juga.
perlu disadari. Oleh karena itu juga sebagai mahasiswa yang beriman kita harus bisa menjaga iman kita, menjaga lingkungan kita, menjaga semua perilaku terlarang dari kita, maksudnya menjaga diri kita dari perilaku terlarang tersebut, untuk kita agar menjauhi perilaku tersebut. Kita juga harus mampu menolak ajakan untuk mabuk dan menghindari minuman yang dapat membuat kita mabuk. Apapun minuman yang mengandung alkohol, walaupun kadarnya rendah, tapi dengan konsumsi yang banyak juga mampu membuat kita mabuk, seperti itu. Selain mabuk, zina juga merupakan perilaku yang sangat amat dilarang dalam Islam. Zina dapat merusak juga moralitas dan dapat membuat seseorang terjerumus dalam dosa yang besar. Zina juga menyebabkan penyakit menular yang berbahaya seperti HIV, AIDS atau sifilis atau kencing dan sebagainya. Dari mabuk juga menyebabkan banyak penyakit bagi organ dalam kita yang bisa merusak organ dalam kita juga. Hubungan tubuh juga dapat merusak kesehatan kita dan moralitas kita juga, merusak akal pikiran juga. Dari awalnya coba-coba, kalian akan keterusan karena rasa nikmat yang diberikan dari hal-hal tercela tersebut. Setan yang menggoda kita untuk melakukan hal tersebut karena terasa enak di saat kita melakukannya, itu juga semakin berkembang. Biasanya yang sudah pernah melakukannya akan melakukannya terus karena rasa enak yang mereka rasakan itu tidak bisa mereka hindari dan ingin mereka rasakan lagi, seperti itu. Sebagai mahasiswa yang beriman, kembali lagi kita juga harus mampu menjaga diri dari godaan untuk melakukan zina. Kita harus mampu menjaga pandangan, menjauhi pergaulan bebas yang dapat memicu terjadinya zina. Kita juga harus menjaga lingkungan sekitar kita dari teman, saudara dan segala macamnya. Jika ada teman atau saudara yang melakukan hal tersebut, perlu kita ingatkan lagi bahwa hal tersebut dosa. Kita mengingatkan jika memang mereka sudah terlanjur melakukannya, kita bisa mengingatkannya kembali bahwa sudah cukup mereka melakukannya itu sekali sebelumnya, jangan dilanjutkan kembali, jangan dicari kembali kenikmatannya, karena memang kenikmatan itu hanya sesaat. Kenikmatannya sesaat tapi bisa menimbulkan dosa yang besar. Teman-teman juga, sebagai teman-teman saya yang saya sayangi, sebagai mahasiswa yang beriman, kita juga harus bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa menunjukkan bahwa sebagai mahasiswa kita adalah salah satu mahasiswa yang mampu menjaga lingkungan kita, iman kita, moralitas kita, agama kita dan segala macamnya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal tersebut yang sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ceramah yang saya berikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya buat, karena saya tidak luput dari dosa sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maafkan jika ada banyak salah kata dan susunan kata saya yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Tapi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.